Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Bertemu lagi dengan saya, Pak Beni Firmanto. Ya, tentunya masih di channel pendidikan dan tutorial Mas B. Jangan lupa subscribe ya. Sebelum memulai pertemuan pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Hari ini kita akan mempelajari tentang tema 1, masih di tema 1 ya. Pada subtema 3 pembelajaran 6. Ini terdapat pada buku revisi 2018 pada halaman 136. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita mengingat-ingat kembali apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang kelima. Adalah tentang daur hidup kata. Daur hidup kata mengalami hal yang sama seperti pada dari kupu-kupu nggih. Mulai dari telur, kemudian berudu, kata muda, kemudian kata dewasa. Ya. Kemudian setelah itu ada juga mengenai cara menghargai teman kita yang belum berani memegang kata. Bagaimana caranya? Apakah kita ejek atau kita tertawakan? Nah, tidak nggih. Yang seharusnya kita lakukan adalah bagaimana supaya teman kita berani memegang kata. Artinya kita memberi saran yang baik dengan kata-kata yang baik dan tidak menyakiti perasaan teman. Seperti pada gambar di bawah ini nggih. Ini tidak boleh dilakukan seperti ini, menakut-nakuti teman yang sudah takut dengan kata. Bukan malah ditakut-takuti, tapi seharusnya malah dibantu biar berani memegang kata. Nah, next, lanjut. Sekalian apa kemarin? Perkalian nggih, mudah sekali. Bersusun. Nanti di sini ada lagi. Di video ini yang terakhir nanti ada lagi perkalian bersusun. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah setelah membaca, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan nyamuk dengan tepat. Nah, hari ini kita belajar nyamuk nggih. Setelah membaca, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang disajikan dalam sebuah poster tentang pertumbuhan dan perkembangan nyamuk. Nah, nanti membuat poster. Setelah mengamati gambar, siswa dapat memberikan saran sebagai pemahaman arti bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan bahasa yang santun. Setelah mengamati contoh, siswa dapat menceritakan pengalaman memberikan saran sebagai pemahaman arti bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan bahasa yang santun. Setelah mengamati contoh, siswa dapat menentukan hasil kali 2 bilangan cacah dengan hasil sampai 1000 dengan benar. Setelah mengamati contoh, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian dengan benar. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Lanjut. Perhatikan gambar dari hidup nyamuk di bawah ini ya. Mana ada kupu-kupu, kata. Sekarang kita masuk ke nyamuk. Ya. Nyamuk. Nah, ini nyamuk ternyata juga bertelur ya. Mulai dari telur, kemudian jentik-jentik nyamuk yang biasanya terdapat pada bak mandimu. Nah, makanya kita rajin-rajin membersihkan. Jentik-jentik nyamuk ini sangat banyak ya, terdapat di bukan tempat yang kotor, justru di tempat yang bersih. Sukanya di tempat yang bersih seperti kamar mandi atau genangan air. Pada bak di kamar mandi yang belum dibuang itu biasanya digunakan untuk jentik-jentik nyamuk, perkembangbiakan nyamuk.
Setelah telur, jentik nyamuk, kemudian menjadi pupa. Setelah pupa menjadi nyamuk dewasa. Oke, jadi urutannya itu: telur, jentik, pupa, nyamuk dewasa. Pertumbuhan nyamuk. Nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Nah, telur nyamuk berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Nah, jentik-jentik berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk. Nah, ini yang Pak Beni sampaikan tadi ya, jentik-jentik ini berada pada kamar mandi kebanyakan, di bak-bak mandi. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Contoh penyakit yang ditularkan nyamuk adalah demam berdarah. Untuk itulah mengapa kita itu harus rajin membersihkan atau menguras kamar mandi, menguras bak airnya. Jadi jangan selalu digenangi. Kalau kalian memakai bak atau memakai bak saja, jangan lupa setelah mandi dikeringkan lagi, okay? Biar tidak dipakai untuk pertumbuhan nyamuk. Dan yang mempunyai kamar mandi, ya rajin-rajin membersihkannya, paling tidak 2 hari sekali. Ketika sudah mulai jentik-jentik nyamuk, segera dikuras. Itu sangat berbahaya karena pertumbuhan nyamuk berlangsung sangat cepat dan juga terjadi pada media air. Lanjut. Penyakit demam berdarah dapat mengakibatkan kematian. Selain demam berdarah, banyak lagi penyakit lain yang ditularkan nyamuk. Salah satu penyebab perkembangan nyamuk adalah banyaknya genangan air. Jadi selain demam berdarah, itu masih banyak penyakit yang lain yang ditularkan nyamuk. Gatal itu juga ada, guatal itu juga termasuk dari nyamuk juga ada. Dan ini ditulis kembali di sini adalah salah satu penyebab perkembangan nyamuk adalah banyaknya genangan air. Sekali lagi, ketika kalian melihat genangan air, baik itu di kaleng bekas makanan atau di botol atau bak-bak yang ada di belakang rumah atau di depan rumah, tolong segera dikuras nih atau dibuang. Jangan dibiarkan menggenang air, itu bisa menjadi tempat hidup nyamuk. Nah, nyamuk tidak hanya suka di tempat yang kotor, tetapi juga sangat suka di tempat yang bersih. Membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai agar tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk. Nah, ini guys, sudah Pak Beni sampaikan tadi. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengingatkan masyarakat agar menjaga lingkungan melalui poster. Nah, cara mudah untuk kita mengingatkan kepada masyarakat itu adalah dengan menggunakan poster. Tentunya bukan hanya sembarang poster, tapi poster yang paling menarik dan orang ketika membacanya mengerti apa ini posternya. Oh, tentang mengingatkan untuk menjaga lingkungan supaya tidak digigit, supaya tidak menjadi perkembangbiakan nyamuk. Nah, sebagai langkah dicoba kita untuk mengingatkan masyarakat untuk menjaga lingkungan. Sekarang silakan kalian per kelompok, ini bukan 5 nih, tapi 4 saja sesuai dengan kelompok yang ada. Untuk kelompok sudah diskusikan bersama kelompok informasi atau pesan yang akan disampaikan melalui poster. Diskusikan juga masalah pembagian tugasnya. Nah, sebelum mengerjakan, diskusikan kamu gaya apa. Nah, apa yang akan kita tulis? Jadi ada yang berpikir, ada yang menggambar. Ada yang berpikir, ada yang menggambar, ada yang menyampaikan kepada masyarakat. Kalau menyampaikan kepada masyarakat, ya harus bersama-sama. Informasi yang disampaikan diantaranya adalah gambar dari hidup nyamuk. Nah, ini nanti digambar, hidupnya digambar, supaya orang itu tahu perkembangannya seperti itu loh nyamuk itu. Nah, kemudian selanjutnya jenis nyamuk dan bahayanya. Dicari jenis nyamuknya apa. Nyamuk Aedes aegypti, bahayanya apa? Demam berdarah.
darah, lah dicari nanti apa ada lagi nggak nyamuknya selain Aedes aegypti, dicari. Kemudian cara pencegahan perkembangbiakan nyamuk bagaimana, ditulis. Tulisannya tidak harus urut nggih, poster itu berupa gambar yang sangat menarik. Nah, bagaimana bentuk poster? Nanti Pak Beni jelaskan. Dan juga hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi masalah penyebaran penyakit demam berdarah. Tuliskan semua informasi tersebut dalam sebuah karton. Boleh memakai karton, boleh memakai kertas manila atau kertas asturo, itu juga boleh. Yang penting dapat dilihat, dibaca oleh orang lain. Jelas ini nggih, harus ada gambar daur hidup nyamuk di gambar tadi. Kemudian gambar nyamuknya namanya apa dan bahayanya apa ditulis. Kemudian cara pencegahannya bagaimana? Bisa ditulis tangan, bisa ditulis, bisa juga digambar. Kemudian ini berupa poster. Nah, next. Nah, contohnya ini. Ini contohnya posternya. Jadi poster itu harus menarik. Ini bisa kalian saya kira membuat hal yang lebih menarik. Silahkan cari referensi di Google. Di Google banyak gitu. Silahkan cari referensi di Google, kemudian saring mana yang terbaik, silahkan buat dalam suatu gambar. Membuat kertasnya manila juga boleh, kertas A3 juga boleh, minimal A3 nggih, minimal A3. Coba nanti setelah selesai menggambar, kalian dalam satu kelompok silakan sosialisasikan atau sampaikan kepada tetanggamu. Nah, sampaikan kepada tetanggamu tentang bahaya nyamuk demam berdarah tersebut menggunakan postermu. Nah, menggunakan poster yang sudah kamu buat. Jadi poster itu yang kamu buat itu sampaikan kepada tetanggamu, kasih tahu. Nah, berempat nggih, anak berempat semuanya ikut menyampaikan kepada warga di sekitar rumahmu. Pak Beni mau videonya nggih, mau videonya tentang kamu menyampaikan poster ini kepada tetanggamu. Jadi ketika kamu memberikan atau menyampaikannya dengan berbicara, Pak maaf, atau Ibu maaf, saya mau menyampaikan informasi tentang pentingnya menjaga kebersihan. Nah, terutama tentang bahayanya nyamuk Aedes aegypti. Nah, itu nanti disampaikan kepada tetangga nggih. Pak Beni mau videonya nggih, satu kelompok satu saja. Tapi semua wajib ikut berbicara, belajar berbicara, belajar menyampaikan pesan melalui poster tersebut. Berani nggih? Saya kira berani, anak kelas 3 harus berani, belajar berani. Kalau mau masih ada pertanyaan silakan nanti WA Pak Beni nggih, japri boleh, di grup juga boleh. Lanjut. Menjaga kebersihan lingkungan adalah tugas kita semua. Nah, jelas nggih. Menjaga kebersihan lingkungan itu bukan hanya tugas, kalau di sekolah bukannya tugas Pak penjaga, tapi menjadi tugas kita, termasuk Bapak Ibu guru juga dan juga murid-murid semuanya. Kita harus saling mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Bagaimana caranya? Yang pertama jelas, nek kamu membeli jajan memakai bungkus, tolong jangan dibuang sembarangan. Cobalah mulai hidup bersih dengan membuang sampah di tempat sampah. Kemudian kalau tempat sampahnya sudah penuh, segera dibuang. Menjaga kebersihan lingkungan perlu dilakukan agar dapat hidup nyaman dan sehat. Namun menyampaikan pesan harus dilakukan dengan sikap yang baik dan bahasa yang santun. Nah ini loh, tadi dalam menyampaikan poster kamu harus melakukannya dengan sikap yang baik dan bahasa yang santun. Bukan kok bilang seperti ini, Lek ojo ngono kuwi bahaya. Lah itu bukan. Tapi bicara dengan santun seperti, maaf Pak Lek, saya mau menyampaikan pesan tentang
pentingnya menjaga kebersihan. Nah, seperti itu. Belajar berbicara yang santun nggih. Kelas 3 bisa, kelas 3 hebat. Nah, tugas yang pertama dari penjelasan Pak Beni tadi adalah tugas yang kedua nggih. Yang pertama tadi membuat poster tadi. Oh nggih, tugas pertama ini, maaf, Pak Beni salah. Oh iya betul. Apa namanya? Tugas yang pertama membuat poster, tugas yang kedua ini cobalah berlatih menyampaikan pesan. Tuliskan saranmu jika teman atau tetanggamu melakukan perbuatan pada halaman 139 buku tema. Nanti dilihat nggih. Ini tugas 2, Pak. Ini salah ketik. Tugas 2 nggih, tugas 2. Jangan lupa. Nyamuk senang tinggal di air yang tergenang. Nyamuk berkembang biak di media air. Sesekali bertelur, nyamuk bisa menghasilkan ratusan telur. Nah, ini loh bahayanya di sini. Jika kita tidak rajin membersihkan, nyamuk itu perkembangbiakannya luar biasa cepat. Jadi sekali dia bertelur bisa menghasilkan ratusan telur. Jadi ketika kamu bisa membunuh satu nyamuk itu belum tentu habis. Jadi nyamuk itu kan masih banyak, masih kecil-kecil kan juga banyak. Nah, ini bahayanya. Daripada capek-capek mendeteksi nyamuk, mulailah hidup bersih. Jagalah lingkungan dan penampungan air di sekitarmu agar tidak dijadikan tempat berkembang biak nyamuk. Di selokan air misalkan ada yang tergenang, itu silakan dibersihkan ya. Jagalah selalu kebersihan lingkunganmu untuk menjaga kesehatanmu. Tentunya apabila kita itu nanti digigit nyamuk Aedes aegypti, bisa saja kita nanti masuk di rumah sakit untuk dirawat. Dan daripada dirawat, lebih baik kita mengantisipasi atau menanggulanginya terlebih dahulu dengan cara rajin membersihkan lingkungan. Nah, ini ada sebuah pertanyaan nggih. Sebuah rumah sakit setiap hari dikunjungi 130 orang pasien. Dalam waktu 3 hari, berapa banyak pasien yang mengunjungi rumah sakit? Nek sedino loh, 130 orang pasien. Berapa kalau dalam waktu 3 hari? Ya, bagaimana kamu menyelesaikan soal yang ada pada cerita tersebut? Sama nggih, pada pertemuan yang kemarin, pertemuan 4 dan 5 juga sudah dibahas. Menggunakan kalimat matematika. Nah, diketahui, ditanya, dijawab. Nah, dijawab. 130 kali 3 sama dengan 3 kali 130, atau dibalik juga sama. Ingat, di dalam perkalian berlaku sifat pertukaran, dibolak-balik hasilnya sama. Dalam perkalian dong nggih. Nah, ada 2 cara, masih sama. Cara yang pertama adalah dengan menguraikan bilangan ratusan sesuai dengan nilai tempatnya. Nah, 3 kali 100 dari mana? Ini 130. 3 kali 30 dari mana? Ini 3, ini 30-an, 30. 1 ratusan 100. Jika kita tambahkan, nah nolnya Pak. Kalau 0, jika soalnya tidak perlu ditulis, tidak apa-apa. 390. Ini tambah 00, tambah 99, 3 turun. Cara pertama. Cara kedua adalah dengan perkalian bersusun. Nah, bagaimana caranya? Langkah yang pertama adalah kita kalikan dulu 0 dengan 3. 0 kali 3 sama dengan 0, kita tulis di sini. Kemudian berapa? 3 kali 3. 3 kali 3. Nah, langkah yang kedua, 3 kali 3 sama dengan 9. Dan langkah yang terakhir adalah 1 kali 3 sama dengan 1 kali 3 itu misalnya 3. Nanti hasilnya adalah 390. Sama guys caranya, hasilnya. Jadi banyak pasien yang mengunjungi rumah sakit dalam waktu 3 hari adalah 390 orang pasien. Nah, yes. Untuk lebih memperjelas
pembelajaran perkalian ini silahkan kalian kerjakan di buku tema nggih, di bawahnya Pak Beni lupa halamannya, nanti silahkan dilihat nggih, kerjakan halaman berapa itu Pak Beni lupa. Untuk refleksi, nah refleksi pada pembelajaran hari ini adalah apa yang telah kalian pelajari dari video pembelajaran ini. Apa Cah? Tentang perkembangbiakan nyamuk, mulai dari telur menjadi jentik, kemudian menjadi apa tadi? Ya, pupa, kemudian menjadi apa? Jentik, terus pupa, kemudian menjadi nyamuk. Dan nyamuk itu perkembangbiakannya sangat cepat. Nah, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, rajin-rajinlah untuk membersihkan lingkungan. Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan kegiatan membagi poster? Tentunya senang karena itu menjadi suatu pengalaman menyampaikan pesan kepada orang lain. Sanggup saya kira sanggup kelas 3. Informasi apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut silahkan nanti di WA Pak Beni boleh, atau WA di grup boleh, mencari googling di internet juga boleh, di YouTube juga boleh. Nah, dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan Pak Beni ucapkan selamat belajar dari rumah. Tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, jauhi keramaian, kerumunan, dan jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Demikian, terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.